wajib atas semua yang berulah dosa, berbuat dosa masa itu, bertaubat dengan segera. Jangan ditunda bertaubatnya, karena kita kadang tahu wayah ini banyak nang anum mati. Ini anum mati. Jadi nang anum jangan merasa aman tuh lah. Nang Tuhan bang lebih aman kak ada tanda juga. Nang Tuhan bagiannya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana hadina ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wadzakkirna kullama nasina ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sahdan radhiyallahu ankum wa nafa'ana bi ulumikum wa ulumi fid darin. Qala Syekh Abdul Samad Al-Farimani, sahdan ketahui olehmu bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang yang berbuat maksiat itu bersegera akan taubat dari segala dosanya itu atas berkekalan, seperti firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya taubat olehmu sekalian kepada Allah daripada segala dosa, dari segala dosa, segala hai orang yang mukminin. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Jadi ujar masalahnya wajib atas semua yang berulah dosa, berbuat dosa masa itu, bertaubat dengan segera. Jangan ditunda bertaubatnya, karena kita kadang tahu wayah ini banyak nang anum mati. Ini anum mati. Jadi nang anum jangan merasa aman tuh lah. Nang Tuhan bang lebih aman kak ada tanda juga. Nang Tuhan bagiannya lagi semalam hari Sabtu lalu telah meninggal dunia di Pagar Haur, kurang betulikin santri daripada pondok pesantren dalam Pagar Kandangan. Sebelum pengajian inya mandian, anak pengajian di Sabtu mandian inya talinya umurnya habis setelah anak kekanakan kurang lebih umur 19 tahun barangkali umurnya tuh. Nang masih hanyar kelas 3 al-ulya, kelas 3 aliyah dia kita tuh paling kurang lebih antara 19 tahun dan umurnya tuh. Gagah kurangnya, tapi nang ada umur habis ya kalau waktu dibangkit dicari kawannya, apakah ada timbul leksikung nih? Karena sedang posisi sujud, sedang sujud di dalam sungai tadi, posisinya sedang sujud. Yang meninggalnya dalam posisi sujud kepada Allah. Man mata ala hajil halah, orang mati, orang meninggal dunia atas dalam keadaan menuntut ilmu bahwa syahid. Itu orang mati syahid. 2 kali jauh mati syahidnya. Mati syahidnya dalam menuntut ilmu, kemudian dalam mati lamas
Jadi 2 kali syahidnya itu. Mudahan kita masih syahid juga tuh. Aksaru ummati ujar Rasulullah, paling banyak umat itu wahum yamutuna. Aksaru suhadai ummati wahum yamutuna ala furusihim. Kebanyakan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tuh meninggal dunia di tempat tidur mereka. Kebanyakan suhada umatku, ujar Nabi, mereka meninggal di tempat tidur mereka. Artinya mati karena di medan perang. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah 6 para talabah, para penuntut ilmu. 6 kada pernah henti menuntut ilmu. Kecuali umur kita habis hanya ramai mengaji. Udah habis kita lagi mengaji. Nah kayak itu. Bila meninggal dunia dalam menuntut ilmu, makanya matinya mati syahid. Orang mati syahid itu orang yang dapat nikmat di dalam kubur, lepas daripada siksa kubur. Siapa yang masuk ke dalam kubur, dia dapat nikmat kubur, maka sesudah itu tambah nikmatnya lagi, tambah nikmat lagi. Tetapi orang yang masuk kubur misalnya, naudzubillah, dapat siksa kubur, pama ba'dahu, maka sesudah kubur itu asaddu minhu, lebih dahsyat daripada itu, daripada siksa kubur tersebut. Jadi mudah-mudahan kita kawal istiqamah untuk ilmu telah mudah-mudahan kawal istiqamah. Mun awal sedikit sakawah jadi kelahkan, atau gegering sedikit saja, umpamanya gegering sedikit saja Pak. Oh biasa dismaan aja kata Bapak. Asal kita tuh mudah-mudahan meninggal dunia dalam menuntut ilmu kayak itu harapan anak-anak di jalan pada itu kita mengharapkan supaya husnul khatimah, supaya husnul khatimah. Dan adapun kematian kita ada tahu. La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu diri pun yang mengetahui di mana di bumi mana ia bakal meninggal dunia. Ada kita tahu. Kan tadi terbayangkah orang betul ijen meninggal dunia di pagar orang? Ada mungkin, ada terbayang-bayang. Ada lagi nanti dahulu daripada itu tatuhan sedikit pada itu, dan ini profesinya sebagai guru imdidik, jadi jaga guru tika Quran. Orang pagat betul sudah guru nih, umurnya 31 tahun. Dan juga meninggal dunia di dalam sungai. Han, anom-anom ini orangnya. Pan, gegah aja, enak seikong aja. Ada nang di pada tadi itu masih bujangan, wah. Nah itu nang sudah nang anom ya, kalau nang bukan guru-guru ya lah, guru sakompol 63 tahun itu tahun Syamsiah. 63 tahun dia mulai itu. Kalau tahun jadi bulan Arab Sidinto 65 tahun. Kalau guru Zuhdi itu 48 tahun. Kalau siapa lagi guru Kapo 56 tahun. Nah almarhum Abah guru kita 70 tahun. Nah, ini pas tata lakomnya belah itu
Yang memang dikatakan oleh Nabi, umur umatku ya Nabi antara 60 dan 70. Itu yang terbanyak 60 dan 70. Jangan lewat mungkin ya. Lewat sudah. Kalau Imam Nawawi nonton suhur itu masuk benar itu 35 tahun aja. Imam Nawawi itu masuk benar itu 35 tahun. Ya Allah sih. Mudahan ya kita bersiap-siap ya masing-masing ya. Yang ada tandujuan tak anom tatuha ada tandujuan lagi. Nang panding tuh mudahan husnul khatimah ya Allah. Mudahan husnul khatimah, mudahan amal kita diterima oleh Allah Taala. Kita ada tahun bersiap-siap baik. Nang panding di taubat jasirin wajib taubat. Karena jangan pernah kita merasa kada berdosa lah. Jangan pernah merasa sok suci, jangan pernah. Karena beritaan kita ini punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam memiliki dosa dan kesalahan. Kecuali para anbiya dan mursalin. Nah, mereka itu maksum. Nah, dan para awliya itu ada yang mahfuz. Baca paling kadang kita baca istighfar itu astagfirullah di wal mu'minin wal mu'minat. Nah, paling kadang dosa kumpul lah. Itu jadinya di Quran. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin wal mu'minat. Itu dari Al-Quran. Minta ampun olehmu bagi dosamu ujar Allah Ta'ala dan bagi dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi sebabnya nanti astagfirullah li wa lil mu'minin wal mu'minat. Membaca tolong sampai yang jangan ada di beda. Menghadap kuring beja juga tata lokali barang anak kuring. Siapa tahu umur kita habis di waktu kita kuring. Jadi baca istighfar kali karena kita pada letak dari dosa tadi. Lah panjang perjalanan panjang juga benar dilihatan. Kita lanjut ya terus. Orang nambah taubat itu beruntung ujar Quran ya lah. Jadi mun hendak beruntung rajinkan bertaubat itu beruntung. La'allakum tuflihun. Pasti beruntung. Nang kada bang bertaubat, nang kada untung. Allah Taala tuh sangat senang kan katakan sebelumnya Allah. Bila mendengar, bila mana hambanya bertaubat, hambanya minta ampun, luar biasa himungnya Allah Taala tadi. Ada mu ya, udah pulang dosa hamba ini, diampuni aja oleh Allah Taala. Manusia bisa kali mengampuni lagi, kadat presiden. Allah Taala kada penyangitan. Ini manusia ini kan apa mengampuni lagi gimana? Mau ulu ikan menjadi labar. Nah kita jelas. Lagi wajib taubat jasadin senantiasa pada tiap-tiap masa, karena tiap-tiap seorang itu tiada sunyi daripada dosa pada tiap-tiap masa. Ada kalanya dosanya, ada kalanya dosa zahir seperti yang diperbuat dengan anggota yang 7. Nah itu dosa zahir adalah jadi dosa yang dilakukan oleh anggota 7 di tubuh kita itu dosa zahir. Nah pada anggota 7 pertama mata, kedua telinga, ketiga mulut, keempat tangan, kelima faraj al-kelamin telah, keenam perut, dan ketujuh kaki atau betis. Itu adalah nah bila dilakukan 7 tadi itu dosa zahir.
Itulah sumber dosa kita ya nanti amuntan 7 itu. Itu pelihara itu 67 tadi. Dan ada kalanya anggota yang batin, yaitu dosa yang di dalam hati. Nah, ini hati mulai pulang. Dan sekurang-kurang dosa di dalam hati itu yaitu lalai jasin daripada zikrullah. Nah, berpalasa masing-masing aja kita banyak ingatan, banyak lalai kah? Banyak ingatan, banyak ingat kawan Allah Ta'ala. Nah, banyak lalai kalau kita. Maka adalah lalai daripada zikrullah itu yaitu dosa pada orang yang arifin dan siddiqin. Dan hasil daripada yang tersebut itu bahwa taubat itu terbagi atas 3 martabat. Pertama, taubat orang yang awam. Kedua, taubat orang yang khawas. Ketiga, taubat orang yang khawasul khawas. Adapun orang yang awam itu maka yaitu tersimpun jasidin taubatnya itu daripada segala maksiat yang zahir juga, seperti ia taubat daripada berbuat zina, dan taubat ia daripada membunuh akan manusia, dan taubat ia daripada merampas, dan taubat daripada mencuri. Ada mencuri apa jasidin tapi mengangkat benar maka kata tanah orang banyak. Kada mencuri tapi mengangkat umpama adalah naudzubillah jangan bedarlah 7 lapis bumi itu dikalungkan orang kena bila mengangkat tanah orang. Ada gampang-gampang 7 lapis bumi dikalungkan. Mana kau bergerak telah 7 lapis bumi dikalungkan. Ada kau bergerak ya. Sakilan mungkin tapi 7 lapis bumi coba. Apalagi banyak. Dan barang sebagainya lah daripada segala maksiat yang zahir, karena mereka itu tiada mengetahui akan dosa yang batin. Orang awam tadi yaitu maksiat yang di dalam hati. Betapa ia taubat daripadanya. Ini kada tahu, padahal banyak kayu dosa batin cuma karantaran kada tahu. Jadi ini nang sakit pada kayak para sakit bersalah tadi, ini sakit pada kayak ada di mana aku berdosa sih. Mun ujar dalam kalimat tasawuf toh gimana dah? Nampak ujar Ibnu Ruslan loh. Wujuduka zambun. Nah itu perkataan Ibnu Ruslan. Wujuduka zambun. Ay is'aruka bi annaka mawjudun, su'uruka bi annaka mawjudun, bahwa zambun, perasaan engkau ujasidin engkau maujud itu dosa ujasidin. Merasa seorang ada maujud, ada dosa, itu ujar ulama sufi. Apalagi ditambah awan angkuhnya, awan sombongnya. Su'uruka bi annaka mawjudun, zambun itu ada dosa. Dan dari karena inilah jasidin kebanyakan orang awam itu mati ia padahal ia mengakali dosa yang batin. Nah ini kita wajib menuntut ilmu tasawuf, kayaknya kada tahu dosa batin ini. Mati padahal banyak benar bisa dosa batin itu. Padahal ia tiada sadar padanya, karena murad dengan orang yang awam itu yaitu orang yang tiada mengerti akan ilmu tasawuf ujar sidin. Dan hanya saja ia menyimpunkan mengetahui ilmu yang zahir juga.
seperti ilmu usuluddin dan ilmu fikih. Padahal ia tiada menjalani ilmu tariqat dan ilmu tasawuf. Dan jikalau ia alim pada ilmu yang zahir itu sekalipun, masih berdosa batin jasinda. Kada belajar ilmu nang batin tadi, seperti kebanyakan fuqaha yang pada masa akhir ini. Ini ujar Jasi Abdul Samad, fuqaha nang akhir ini jasinda. Maka mudah benar asal alimnya udah, asal alim benar udah. Padahal kada tahu lagi, kada belajar ilmu batin tadi. Dan dari karena inilah kata Imam Malik dan lainnya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Hanya barang siapa mengetahui ilmu fikih dan tiada mengetahui ilmu tasawuf, maka sesungguhnya jadi fasik. Nah, fasik itu dosa besar, dosa besar. Inilah makna kata Syekh Abdul Hasan As-Sadzili rahimahullah ta'ala, man lam yataghallal fi hadhil ulumi mata musirran ala kabairi. Barisnya adalah man lam yataghallal fi hadhil ulumi mata musirran ala kabairi wa huwa la ya'lamu. Man lam yataghallal fi hadhil ulumi mata musirran ala kabairi wa huwa la ya'lamu. Artinya barang siapa tiada masuk mengetahui di dalam ilmu tasawuf ini, niscaya mati padahal ia mengekali atas dosa yang besar, dan yaitu tiada tahu, yakni tiada sadar akan dirinya itu dosa. Dan inilah murad yang dikata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal pada setengah ulama yang arifin. Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qawmi yukhafu alaihi su'al khatimah. Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qawmi yukhafu alaihi su'al khatimah. Hanya barang siapa tiada baginya bahagian daripada mengetahui ilmu kaum ahli sufi ini, niscaya ditakuti atasnya mati di dalam kejahatan, yakni mati di dalam maksiat. Padahal ia taubat daripada maksiat yang batin. Inilah yang padahal ia taubat daripada maksiat yang batin. Inilah martabat orang yang awam. Jadi ada pun cadangan situ. Nah, jadi wajib mengenai ilmu tasawuf tadi. Maka ada tahu matinya maksiat, jadi mati maksiat. Coba kan bayangan dalam tasawuf. Namun hadis Nabi, setiap hari malaikat membawa amal, mengkotakan amalnya. Nang dirazianya apa? Penyakit batin. 7 pintu langit itu semua nang dirazianya penyakit batin nang 10 itu. Bila ada sabuding aja, adalah amalnya masuk, kada tambus tadi. Nggak ada tambus apa? Adalah bisa amal, ada bisa amal. Bakallah selamat di dalam kubur, tidak ada. Ada kebaikan, tidak ada kebaikan. Adapun dosanya kan ada penyaringan. Ulpang dosa ini kada terima, ada.
Ada amal aja, ada penyaringan amalnya. Ada dosa ada. Ini dosa kan diterima aja kan ada. Dosanya ada diterima ada. Mun amal ada diterima ada. Bila kada memenuhi syarat. Karena satu surga itu ada tempat yang paling bersih. Kada mungkin orang memasukkan ke surga ini orang yang kada bersih. Mungkin nggak Allah masukkan orang yang kotor. Rumah di dunia aja orang kada membedakan masuk amunnya orang yang hendak masuk ini kotor. Mudahan Allah membersihakan kita berdatang. Ada yang hendak bertakon sebelum Mbak Sar? Ya. Nggih. Nyegering ya Allah. Nyegering. Bujur aja. Kalau orang sudah istiqamah di dalam taat ya Allah, kemudian suatu hal ya ada uzur ya Allah mendatang, maka itu tetap aja ditulis oleh Allah pahalanya. Itu nang untungnya orang nang ba'ma itu caranya bawirid nang istiqamah. Nah itu nang untungnya. Amun bebeheno ba'ma bebeheno kada itu kada istiqamah. Nang rutin dah udah rutin. Satu aku karena inya bisa karena musafir atau karena sakit tadi nang kada memperbuatnya, maka tetap aja ditulis oleh Allah Taala sepertinya waktu sehat dan sepertinya waktu di tempatnya aja kita di inya kada musafir di negerinya. Itu tetap ditulis pahalanya tadi. Makanya jan Nabi amalul qalil yakfi ma'al istiqamah. Amal tuh cukup aja walaupun sedikit tapi seistiqamah. Ya istiqamah nih nang haratnya. Banyak amalan kita dari guru-guru kita seminggu mengamalkan sampai ganti pulang. Nah mana istiqamahnya? Jadi ada orang awam aja di Martapura itu, kisah guru sakumpul, minta amalan kepada tuan guru Kiai Haji Anang Sa'rani Arif nang bakubah di Kampung Malayo tuh. Jadi ujar orang ini nya sakampung bahanang jasiden menyebut tuan gurunya bahanang beripan ulun amalan ujar jasiden nih beripan ulun amalan nangger ulun sanggup aja. Jangan banyak sabudi buting nanggar ulun sanggup nang mana baik daripada nang pardu artinya mana baik daripada nang pardu tetap aja lah mana pardu ditinggalkan kan apa mana baik nang pardu. Jadi ujar tuan guru tadi pian bahan nangai amalakan aja berudu setiap kali pian batal berudu dan sembahyang sunat wudu. Di mana aja pian yang berada. Jadi ujar siningih pun insya Allah ulun amalakan. Nah, di mana aja sini berada bila sini batal wudu sini. Allah sembahyang sunat wudu. Matinya aja malam Jumat dan bakaramat. Orang bisa ziarah ke kubur sidin kabul aja. Kan kada banyak amalian. Ada banyak amalnya, tapi uduk tadi diamalkan sini, uduk aja diamalkan, uduk aja diamalkan. Tapi nang pardu tetap jual lah, lepang uduk aja. Kalau kita melaksanakan wiridan dengan jam yang sama dan menuntut ilmu, mana yang lebih benar pertama kan? Ya kalau kita menuntut ilmu tetap Wan Abdul menuntut ilmu. Nah, karena wirid itu kawa kita gisir lah, kawa kita gisir waktunya.
Menuntut ilmu itu adalah fardu. Kalau aja kita geser menuntut tadi amaliyahnya tadi, nah kalau aja kita geser waktunya. Nabi itu bila wirid malam kada baca, Nabi datangkan wirid kepada siang. Itu. Dulu kok masih jalan. Kalau umpamanya wiridan setelah maghrib kan kita ada wirid sudah asar. Udah kayak mau hutangi ya. Ya kan maghribnya kan ada kegiatan nih. Iya. Jadi kan karena ada kegiatan, ada pengajian, otomatis itu ada tegawe. Iya. Umpamanya surat tabarak atau alif lam atau tanzil. Iya bisa juga itu persiapan tadi. Bisa dia kita dahulukan bisa juga. Bisa juga. Nih. Pokoknya supaya kawak membaca. Iya. Nah, jadi walaupun itu kada banyak, tapi istiqamah harap benar. Istiqamahnya itu haratnya. Yang ngalih mah istiqamah kan sembahyang duha kan 2 rakaat aja itu istiqamah. Ada haurnya kena pasarwan. Nah, di sini taruh aja pada duha nih. Nah, ngalih mah istiqamah kan tuh. Makanya istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Ya, harap kalau 1000 karamat tadi. Mudah-mudahan kawat istiqamah kita. Amin. Mudah-mudahan kawat istiqamah di dalam taat tadi. Terutama adalah kemudian kita istiqamah di dalam menuntut ilmu. Nah, benar di dalam menuntut ilmu mudah-mudahan kawat istiqamah. Mudah-mudahan berikan sihat selalu kawat dan dipanjangkan umur di dalam taat ibadah kepada Allah, dan mudahan diberikan Allah rezeki nang wasabi halal, mudahan sugihan barataan, nah mudahan sugihan barataan anak umat Islam ini baik sugih. Nah, karena dengan sugihnya kawat berbuat baik terbanyak daripada sebelumnya. Nah, insya Allah niatnya pemurah tapi nyala bila sugih ya Allah akan menjadikan aku jadi orang nan pemurah, dan sugihnya kada berhisab di yaumil qiyamah seperti doa Habib Segep Hasan Bahrun turun dan minta sidin sugih nang kada dihisab akan menjaga kelebihan sugih nang kada dihisab Tuhan. Nah sembahyang lah. Cuma di dalam sembahyang tuh ada sadar maksiat, ada maksiat. Apa penyebabnya? Dalam kata tuh. Segala maksiat dituhnya tuh. Maksiat batin. Iya. Jadi bila maksiat batin itu taubatnya batin juga. Lah, bila maksiat batin taubatnya batin juga. Lah, bila maksiat zahir taubatnya zahir juga. Nah, itu jawabannya. Nah, kita ngarang hilap tadi Pak. Ngarang manusia sumya insan dikasratin nisyan. Kenapa manusia dikasratin manusia? Karena pelupa. Pelupa tadi. Jadi lupa penyebabnya kayak apa ini? Penyebabnya ya lupa tadi Pak. Ya lupa kepada Allah Ta'ala. Hah? Iya. Nah, iya. Bisa sebab ujub ya lah. Asal merasa seorang mengibadat tadi. Padahal kita tahu nang kuat kuasa Allah Ta'ala, nang maulah kita Allah Ta'ala, nang maulah gawian kita Allah Ta'ala. Ujar Quran. Terus sambil diresapi, direnungi. Nah, itu jadi itu. Makanya sambil berbarak hajaan orang-orang saleh supaya jangan banyak lupa kita. Namun jangan tapi jauh. Jangan tapi jauh karena orang-orang saleh itu limpahan dia kira tumpuan rahmat Allah Ta'ala. Tumpuan rahmat Allah Ta'ala. Beberapa tahun orang parak nikmat Allah Ta'ala tuh insya Allah banyak dekatnya kita. Mudah-mudahan selamat berada Anda. Wabillahi taufiq wal Fatihah. Siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا تفرقا من بعده تفرقا معصوما تجعل فينا على معنى أمدنا أولادنا زوجنا ذريتنا بأمثال الأنبياء والأولياء منا على ملتهم وصلنا في زمرتهم ودخلنا الجنة بشفاعتهم برحمة يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الصحابة الحمد لله رب العالمين.